ada yang bilang salam penyembah 3 Tuhan. Ya tidak apa-apa mau 3 Tuhan, Kak, 1 Tuhan. Stefanus. Ini Tidak kelompok-kelompok apa-apa, pesohor. dia sedang berproses dalam hidup. Ya, Ya, apa ya, kalau saya begini-begini sih biasa saja sih, karena ya ini cari sensasi, cara Paman. berpikir dan pemahaman ya kita mengerti saja. Jadi Iya. salam penyembah 3 Tuhan. Ya tidak apa-apa, 3 Tuhan juga tidak apa-apa, 1 Tuhan juga tidak apa-apa. Mau 4 Tuhan kah, 5 Tuhan kah, 6 Tuhan kah. Yang penting Tuhan itu benar. Yang penting itu benar dulu kan begitu kan. Kalau Tuhannya benar itu baru jelas, baru betul Tuhan yang benar. Jadi soal mengerti 3 dan satunya itu kan soal pemahaman saja toh. Tetapi yang kita imani itu kan Tuhan yang benar, Tuhan yang berbuat kasih. Seperti itu. Iya. Tidak mungkin Paulus mengakui Yesus Tuhan kalau Yesus tidak menampakkan diri ketika berada di Damaskus itu kan. Lalu Paulus menyebut Adonai, seperti penyebutan orang Yahudi menyebut Allah itu Adonai ya, menggantikan kata Yahweh itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di saat itulah. Ya tidak apa-apa sih, dia butuh dukungan juga lah. Saya pernah diskusi secara tertutup dengan orang ini, Paman Padua. Iya. Ternyata keluarganya itu orang-orang Katolik, Paman. Nah, Sebenarnya itu dia kan. ini bersembunyi sebenarnya. Dalam konteks gini, di media sosial ini sebenarnya dia sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya keluarganya mengetahui, mungkin sangat menyayangkan orang ini. Ya Karena mungkin nanti ditegur mungkin. menurut berita ada saudaranya yang jadi pastor, Iya. gitu. Ya Nah, sebenarnya ketika saya anaknya bahas itu itu, baik sih. Saya melihat dia ada ya, baiknya. Hanya memang kita harus mengerti bahwa dia hanya kurang belajar saja. Dia hanya langsung disuap saja oleh orang-orang yang tidak memberi pemahaman yang benar ya. Jadinya seperti itu. Kita maklumi saja. ya, Jangankan mereka, kita orang Katolik yang 1,4 miliar di seluruh dunia ini, apakah mereka semua bisa menjelaskan Trinitas? Mereka tidak bisa menjelaskan, bahkan memahami. Makanya kita memang akhirnya hanya sampai pada titik ya kita percaya saja. Kita percaya saja dan Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Kalau tidak punya pengalaman itu juga sama juga. Walaupun bisa menjelaskan tapi tidak punya pengalaman sama juga. Sebenarnya seperti itu. Ini sudah tidak bisa menjelaskan juga tidak punya pengalaman akan Tuhan Allah Tritunggal itu. Jadi sama saja dua-duanya tidak dialami. Jadi percuma juga kita menjelaskan sampai berjam-jam pun ya lebih baik jadi ateis saja kan begitu kan, orang ateis lebih gampang saja. Ateis kan selesai, tidak ada Tuhan, selesai masalah, untuk apa? Atau agnostik terhadap Tritunggal. Sebenarnya sikap agnostis itu muncul dari apa? Keberadaan banyaknya agama-agama di seluruh dunia. Ada ribuan. Hindu saja sektenya banyak sekali. Bahkan berbeda-beda paham kalau kita mau pelajari. Walaupun kita bilang oh Hindu secara keseluruhan di India itu berjumlah 901 miliar orang, belum tentu. Di dalam mereka sendiri pun berbeda. Sama juga dengan Islam. Yahudi yang sudah jumlahnya kecil saja masih berbeda pemahamannya tentang Tuhan loh. Jadi kita juga tidak usah merasa kecil hati yang mana yang iya, paling benar. Yahudi saja masih berbeda kok. Ajaran iya, mereka beda kok. Jadi iya. itu saya maklumi saja. saya itu kadang di satu sisi kasihan juga, tapi ya mau bilang apa ya. Jadi memahami saja belum, bagaimana bisa mengalami. Ada orang yang mungkin dia tidak bisa menjelaskan, tetapi dia mengalaminya dan dia percaya. Apalagi kalau dia bisa menjelaskan dan dia mengalaminya lagi. Ini menjelaskan saja, memahami saja tidak, apalagi mengalami itu pasti tidak. Jadi bagaimana dia bisa percaya Allah Tritunggal? Jadi itu tadi.
Sama juga yang non-Kristen yang kritik-kritik kita, mereka juga tidak mengalami, omong kosong saja omong banyak. Hanya omong tataran moral saja. Kalau tataran moral orang ateis juga ngomong moral kok. Bahkan ketetapan-ketetapan dalam itu kan tatanan moral juga. Apa bedanya dengan ketetapan yang ada dalam agamamu? Saya tidak pakai itu juga. Tatanan yang dipakai secara umum pun itu mana? Kalau kita mau saling singgung menyinggung kan, apa bedanya? Untuk apa harus membuktikan bahwa ini Tuhan yang benar dengan aturan yang saya buat? Tidak bisa juga. Tuhan dengan aturan yang manusia buat. Kita hanya mengikuti apa yang dia buat. Lebih dari itu kita berserah hanya pada kemurahan hati Tuhan saja tentang kebaikan, keadilan, cinta kasih, itu kan begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kalau saya Jadi melihat maklumi saja, menanggapi orang-orang begitu ketawa-ketawa saja Bang Ge, jangan emosi. Ya memang kita marah kalau cara berpikirnya salah ya kita marah ya. Tapi marah itu bukan benci. Dia sudah kelewat batas itu, maksudnya ya mau bagaimana, tapi ya kalau tidak kita sudah menjelaskan dan tidak mau terima, ya sudah kan. Salam satu Tuhan kah? Salam 0 Tuhan? Salam 0,50 Tuhan? Salam 0,3/4 Tuhan kah? 1/2 kah? Pakai angka saja. Sama saja. 1 lebih dari kurang dari 1 berapa? 3/4, 1/2, 4 lagi, 4/3, 6/8. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang Tuhan saya itu 1/2. Kalau dihitung dengan angka kan begitu kan, tidak bisa juga ya. Bicara tentang esensi, substansi tidak bisa dengan angka, tidak bisa dipetakan dengan angka. Bahkan alam semesta pun yang dipetakan dengan hukum matematika fisika pun itu belum sempurna. Macam tadi kita perhitungan tentang peredaran bumi saja itu orang hitung matematisnya masih salah kok. Bahkan masih selisih-selisih. Karena pergerakan alam ini pun tidak bisa diprediksi dengan hitungan matematik. Nah, Tuhan pun tidak bisa dihitung dengan cara itu. Betul. Karena bicara tentang satu Tuhan itu kan soal satu esensi, satu hakikat, dan satu sumber pengada kalau bahasa filsafat ya. Ya begitu. Iya, iya Paman. Ya, jadi kalau bagi saya sih Paman, ya memang begitu kan. Kalau nggak begitu ya nggak ada yang akan menyukai mereka Paman. Karena dengan membuat yang kontroversial begitu ya, mereka bisa viral, mereka bisa terkenal gitu ya. Kalau nggak menuduh-nuduh atau sibuk dengan urusan iman orang lain itu pasti mereka nggak dikenal. Pasti coba sajalah. Mungkin kita tantang mereka. Mari ceritakan tentang keimananmu, sejarah keagamaanmu secara jujur. Itu saja dulu. Nah, termasuk ini yang ya Kristen Unitarian ini, ceritakan tentang keimananmu dulu di channel-channelmu di mana-mana dan ceritakan keunggulannya apa sih? Apa yang sudah dilakukan oleh pengikut dari kelompokmu itu yang pantas dicontoh baik secara moral sosial maupun secara ya moral kehidupan sebagai manusia. Itu yang harus diceritakan. Sibuk membahas-bahas yang lain. Ya sia-sialah hidupmu kalau kamu hanya sibuk membahas keyakinan orang lain. Hidup ini terlalu pendek untuk sibuk begitu. Harusnya sibuk berbicara tentang apa yang sudah dibuat di dalam kelompokmu. Bukan membuat suatu pernyataan-pernyataan menuduh seperti tadi. Oke, kembali kita ke topik tadi ya, Paman. Jadi kita sudah melihat Paman ya bahwa apa yang kita imani itu semua mempunyai dasar-dasar yang valid, dasar-dasar yang bahkan bisa ditelusuri secara sempurna ya, sampai kepada akarnya adalah para rasul yang mewarisi. Kenapa kita merayakan hari-hari itu? Kenapa kita meyakini hari-hari itu? Karena memang diwarisi pada kita di dalam pengajaran para rasul, di dalam kitab suci ya, dan kita memegang teguh ya ajaran itu
sehingga sampai saat ini masih bertahan ya. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah jelas ya alasan mengapa ya Kristus itu wafat di hari Jumat, ya karena dikatakan bahwa itu adalah hari persiapan Sabat dan besoknya Sabat. Itu pasti hari Jumat. Dan kenapa Kristus itu dikatakan bangkit hari Minggu? Karena perhitungan Yahudi itu satu hari itu selalu dimulai setelah matahari terbenam. Jadi kalau disalibkan jam 3 sampai jam 6 lewat udah masuk hari kedua. Begitu juga selanjutnya. Jadi dari topik ini dulu kita sudah tahu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, tidak ada satupun yang melenceng ya atau ajaran gereja Katolik yang sudah ditetapkan oleh magisterium gereja, tidak ada yang menentang kitab suci, tidak ada yang keluar dari keyakinan para rasul. Justru yang dipertanyakan adalah teori-teori baru yang mereka buat itu, yang aneh-aneh itu. Karena Bapak Ibu, kenapa mereka harus buat teori baru? Asal beda. Coba kalau sama Bapak Ibu, mana ada umatnya, pasti gabungnya ke Katolik pasti. Ya harus beda. Kalau nggak beda, nggak ada yang gabung umatnya. Nggak ada yang heboh-heboh di sana. Ya sama seperti Kuch ini ya, Kuch Hotahe ini ya. Ngata-ngatain begitu karena apa? Sebisa mungkin dia cari perhatian juga bisa. Kurang diperhatikan gitu ya. Dengan dia perhatikan, oh dia ternyata pikirannya sudah waras kata sekelompok orang, sudah waras kata sekelompok orang. Tapi orang yang benar-benar waras akan tahu, oh ini wong edan gini, ya pikirannya hanya sampai di situ, ya. Padahal dia tuduh seperti itu belum tentu juga dia bisa jelaskan apa yang dia omongkan itu. Dia juga belum tentu, ya. Saya kurang tahu dia gerejanya di mana misalnya ya, atau dia saya lihat kemarin sepertinya orang yang sama ini diskusi dengan Rudi Yohanes kemarin saya tonton. Karena kemarin saya tidak live, saya lihat di HP saya mereka lagi ngobrol. Ya. Tapi yang saya pikirkan adalah apa kata saudaranya ya? Melihat saudaranya seperti ini kelakuannya. Mungkin dia di rumahnya dia baik-baik terhadap teman-teman saudaranya yang Katolik. Tapi dia ngata-ngatain di luar sana bahwa agamamu itu nyembah 3 Tuhan gitu. Nah, coba. Apa kata saudaranya misalnya di depan muka mereka dia ngomong misalnya.